Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Abdullah. Di sini saya akan mau presentasikan tugas saya, yaitu perancangan IoT dalam industri bidang pertanian, yang berjudul implementasi konsep smart farming berbasis IoT dan manfaatnya. Selanjutnya, slide kedua. Ini ada abstrak. Tujuan paper ini menganalisis implementasi smart farming atau pertanian cerdas berbasis IoT. Metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif. Selanjutnya, kita masuk pendahuluan. Pendahuluan. Di sini ada 4. Yang pertama, revolusi industri 4.0 yang sedang berkembang saat ini sudah tidak lagi membicarakan otomatisasi alat, tetapi lebih pada sistem cyber fisik atau Internet of Things. Sistem mekanisasi tersebut akan berperan penting dalam mencapai target swasembada pangan yang berkelanjutan. Salah satu dampak yang sudah terlihat jelas adalah dengan meningkatnya penerapan teknologi pada sistem pertanian modern, maka akan mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan. Meminjam istilah smart dalam smart city, smart farming yang pada awalnya disebut precision agriculture, digadang-gadang akan menjadi konsep wajib pertanian di masa depan. Karena keterbatasan lahan, smart farming memanfaatkan Internet of Things atau IoT demi meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi dalam industri agrikultur. Selanjutnya, kita masuk metode penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data, memanfaatkan data-data sekunder melalui kajian pustaka. Data sekunder tersebut ialah konsep smart dan implementasinya serta manfaat implementasi konsep smart farming. Analisis data menggunakan konten analisis, yakni menelaah secara kritis terhadap data-data yang diperoleh dan menyimpulkan serta memberi rekomendasi atau saran-saran yang diperlukan. Di sini ada hasil dan pembahasan yang masuk. Yang jadi ada banyak. Internet of Things atau IoT adalah paradigma inovatif yang membuat bumi dalam pengaturan telekomunikasi nirkabel modern dengan cepat. Agen fisik tidak lagi terpisah dari dunia virtual, tetapi dikendalikan dari jarak jauh, bertindak sebagai titik kontak fisik ke layanan internet atau Talari DKK 2017. Tutup kurung. Tantangan utama dalam IoT adalah menjembatani kesenjangan antara dunia fisik dan dunia informasi. Smart farming merupakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi TIC dalam pertanian yang mengarah ke apa yang dapat disebut revolusi hijau. Mengikuti revolusi, pemuliaan tanaman dan genetika
Revolusi hijau ini mengambil ahli dunia pertanian berdasarkan pada aplikasi gabungan solusi TIC seperti peralatan atau presisi Internet of Things atau IoT, sensor dan aktuator, sistem penentuan posisi geografis, big data, kendaraan udara tak berawak atau UAV, drone, robotika, dan lain-lain. Smart farming memiliki potensi nyata untuk menghasilkan produksi pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan berdasarkan pada pendekatan yang lebih tepat dan efisien sumber daya. Pertanian cerdas juga dapat memberikan manfaat besar dalam hal masalah lingkungan, misalnya melalui penggunaan air yang lebih efisien atau optimalisasi perawatan. Teknologi informasi of things dapat menyelesaikan masalah di atas dengan solusi yang efisien dan layak digunakan. Selanjutnya, kekuatan IoT cocok sekali diimplementasikan pada bidang pertanian karena karakteristik bidang pertanian yang berpotensi sekali disentuh oleh IoT. Aplikasi IoT meliputi fasilitas proses data pertumbuhan tanaman, manajemen digital dari produksi, pembagian data, user, interface, dan service intelligent network serta decision making. Konsep dari IoT terkait dengan network yang mengkoneksikan segala sesuatu dengan internet melalui radio frequency identification atau disebut RFID, sensor global positioning system atau GPS, laser scanner, dan sensor informasi lainnya menurut protokol yang disetujui dan pertukaran informasi yang mendapatkan identifikasi, mengetahui pelacakan lokasi, monitoring, dan manajemen. Itu adalah konsep dari IoT. Mulai dari yang masuk kita, mulai dari pembibitan, pengairan pupuk, dan juga pengawasan terhadap hama membuat hasil pertanian dapat meningkatkan serta penyaluran kepada konsumen juga terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan nasional dan kebutuhan ekspor hasil produksi pertanian. Selanjutnya, berikut manfaat implementasi IoT pada smart farming. Ini tadi adalah hasil dan pembahasan. Kita masuk berikut manfaat implementasi IoT pada smart farming. Di sini ada optimasi produk. Optimasi produk pertanian dipengaruhi situasi tertentu seperti perkiraan cuaca, keadaan tanah, dan kebutuhan pasar terhadap tanaman tertentu. Teknologi wireless, sistem GPS dan cloud bisa membantu petani untuk hal ini. Berarti kalau ya macam wifi, sistem GPS, cloud bisa membantu. Itu bisa membantu petani agar lebih mudah. Selanjutnya adalah di sini ada penanggulangan hama. Pengawasan jumlah hama menggunakan sensor network bisa menjadi solusi. Apabila sensor mendeteksi jumlah hama pengganggu terlalu tinggi, informasi ini bisa disampaikan pada sistem otomatis pengontrolan hama untuk diambil tindak. Ini bisa menggantikan penggunaan pestisida di beberapa kasus. Berarti kalau hamanya lebih tinggi, kita bisa
ambil tindakan. Jadi lebih mudah menggunakan IoT sendiri. Selanjutnya di sini kita masuk penggunaan sumber daya secara efektif. Sumber daya utama pada pertanian adalah air dan unsur hara tanah. Komponen harus digunakan secara efisien. Kekurangan air dan unsur hara tanah adalah musuh utama yang bisa menyebabkan gagal panen. Berarti kalau nggak ada air dan unsur hara tanah, itu gagal panen. Oke. Sehingga penggunaannya harus dikelola dan dikontrol secara rinci dan tepat. Menggunakan kekuatan IoT, petani bisa mengukur dan mendeteksi dari dini kekurangan komponen utama dalam pertanian ini. Lalu secara efisien bisa mengelola penggunaan energi yang digunakan semuanya secara real time. Berarti kalau penggunaan sumber daya secara efektif, kalau nggak ada air dan unsur hara tanah, gagal panen lah itu. Kalau kita menggunakan kekuatan IoT, kita bisa mengukur, mendeteksi dari dini kekurangan komponen. Jadi gampangnya menggunakan IoT sendiri, kita lebih mudah menghasilkan, misalnya bisa mendeteksi gitu komponen-komponen. Selanjutnya kita masuk optimasi operasi produksi. Operasi produksi pertanian meliputi pemupukan, penyemprotan hama, dan panen. Dengan menggunakan IoT, petani bisa mengetahui secara real time posisi peralatan mereka. Dengan adanya data tersebut, mereka melakukan analisis dan menentukan dengan tepat di mana daerah operasi produksi dengan efisien. Ini akan berdampak pada hasil pertanian mereka. Oke, kalau nggak dipupuk sama penyemprotan hama, sama aja tuh, nanti gagal panen juga nih itu. Selanjutnya di sini setidaknya ada 3 dasar implementasi pada smart farming. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempertahankan keberlangsungan pertanian, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal atau sikap tenaga kerja, perubahan strategi korporasi, perubahan teknologi dan peralatan dan lain-lainnya, serta di lingkungan eksternal perubahan pasar, peraturan hukum, kebijakan pemerintah, teknologi dan lain-lainnya, tutup kurung. Untuk memperbaiki efektivitas hasil pertanian agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern, upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan implementasi strategi smart farming. Di sini ada 3 dasar implementasi IoT. Itu harus ada di mana-mana kalau memakai IoT harus ada dasar implementasinya. Selanjutnya, kesimpulan. Buka kurung 5%, tutup kurung.
Di sini kesimpulan yang dapat ditarik dari tulisan ini sebagai berikut. Dengan implementasi smart farming berbasis IoT dapat menyelesaikan masalah pertanian dengan solusi yang efisien dan layak digunakan. Pada saat ini, IoT dengan waktu yang real time dan akurat dapat memberikan perubahan pada rantai pasokan pertanian dan menyediakan teknologi yang membuat pasokan logistik pertanian lancar. Aplikasi IoT meliputi fasilitas proses data pertumbuhan tanaman, manajemen digital dari produksi, pembagian data, user interface, dan service intelijen, network, serta decision making. Konsep IoT terkait dengan network yang mengkoneksikan segala sesuatu dengan internet melalui radio frekuensi identification buka kurung RFID tutup kurung, sensor global positioning system buka kurung GPS tutup kurung, laser scanner, dan sensor informasi lainnya. Ini adalah kita masuk referensi, ini referensi jurnal-jurnal dapat dari mana. Sekian dan terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.